Selamat siang kepada rekan-rekan peserta dari SKPP kelas A. Bagaimana suara saya? Apakah terdengar? Ya, kalau terdengar, mohon rekan-rekan yang menyalakan videonya lambaikan tangan atau mungkin acungan jempol seperti ini. Oke, terima kasih. Ya, materi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Asep Henry Habibullah. Beliau adalah Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas. Ya, untuk selanjutnya pemaparan materi langsung saja akan disampaikan oleh Bapak Asep Henry. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai, adik-adik dan rekan-rekan sekolah kader pengawasan partisipatif. Ini kelas A apa B? Kelas A ya. Berarti kalau yang tadi kelas B. Kelas B. Materi kita kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi pendidikan pemilu dan penguatan demokrasi. Sebagai pengantar, apa hubungan atau keterkaitan pendidikan pemilu dengan penguatan demokrasi? Karena hakikat demokrasi ini adalah sebagaimana asal katanya yang kita artikan dari, oleh, dan untuk rakyat. Karena dari, oleh, dan untuk rakyat, dan kedaulatan untuk memilih ada di tangan rakyat, maka rakyat perlu memahami, mengetahui, dan mendapatkan pencerahan tentang pendidikan pemilu dan penguatan demokrasi. Nah, Man bisa di itu Man, slide Man. Ini materi ini sebetulnya saya awali dari sejarah ya. Tapi karena sejarah itu sudah disampaikan materi yang lalu, maka pokok-pokoknya saja. Kita tahu banyak yang menganggap pemilu pertama di tahun 1955 itu adalah pemilu yang paling demokratis. Karena yang mengikuti peserta tidak hanya dari partai politik, tetapi juga organisasi kemasyarakatan juga menjadi bagian dari peserta perorangan. Kemudian selanjutnya baru ditata kembali pemilu-pemilu selanjutnya. Pemilu 1971 ini sudah mulai mengerucut, pesertanya adalah partai politik. Kemudian di tahun 1977 ini mengalami fusi, penyederhanaan partai politik, sehingga dari partai-partai yang ada kemudian diperas lagi, disimpelkan lagi menjadi 3 partai. Jadi ada Partai Golongan Karya, ada itu sendiri, ada Partai Persatuan Pembangunan, fusi daripada gabungan dari partai-partai Islam, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia
untuk kelompok partai-partai nasionalis. Setelah tahun 1977 itu baru mengalami tahapan pemilu yang relatif konsisten yang dilaksanakan 5 tahun sekali. 99 keruntuhan Orde Baru, baru mulai masa transisi. Pemilu baru dilaksanakan pemilihan langsung itu terjadi pada 2004. Tepatnya terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pertama pemilihan secara langsung. Sebelumnya Gus Dur dan Megawati itu dipilih melalui proses sidang istimewa ya di MPR. Baru kemudian pemilu 2009, 2014, 2019 ini tetap substansinya melalui demokrasi pemilihan langsung, tetapi beberapa aturan-aturan teknis penyelenggaraan yang berubah. Misalkan mengenai ambang batas, dulu 2004, mulai dari 2009 itu namanya untuk pemilu DPR RI diberlakukan ambang batas namanya BPP, bilangan pembagi pemilih. Di semuanya klaster dibagi antara perolehan suara dibagi persentase banyaknya kursi. Nah, nanti sisa kursi jadi beberapa. Awal mula nomor urut 2024, 2009 itu 2004 menggunakan sistem nomor urut, baru 2009, 2014, 2019 itu diberlakukan suara terbanyak. Proporsional terbuka ya, bukan tertutup. Proporsional terbuka itu ya, jadi sistem kalau di pemilihan DPR itu suara perolehannya suara tertinggi, bukan berdasarkan nomor urut. Ini juga mengubah peta politik nasionalnya. Kemudian masuk ke ini saja, saya kira itu sedikit saja penjelasan sejarah sistem pemilu kita. Jadi kalau perubahan-perubahan sekarang ini lebih kepada aturan mengenai ambang batas. Biasanya ambang batas itu hanya berlaku untuk DPR RI, untuk pemilihan pusat. Persentasenya misalkan kemarin itu sekitar berapa persen? 2,5 apa 3% itu mengenai syarat minimal lolosnya kursi yang diperoleh partai politik. Jadi kalau kursinya diambil sini misalkan dapatnya banyak tapi secara keseluruhan nasional tidak mencapai ambang batas minimal, maka ya tidak bisa memperoleh kursi. Kemudian kita masuk ke pemilihan. Undang-undang sebelumnya memisahkan antara pemilu atau pemilihan legislatif presiden dengan pemilihan kepala daerah. Dulu undang-undangnya terpisah. Jadi kalau pemilu 2019 kemarin menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian pemilihan bupati dan gubernur serta wali kota menggunakan Nomor 10 Tahun 2016. Ini yang terpisah ya. Terpisah, konsekuensinya beberapa aturan-aturan ini berbeda. Aturan-aturan ini berbeda. Kemudian fatwa MK keluar terakhir itu ya belum lama ini mengenai tentang integrasi. Ya, integrasi tidak membedakan regulasi pemilihan, tentang substansi pemilihan dengan pemilu. Jadi
Jadi maka amanah dari fatwa dari MK kemudian mengeluarkan fatwa beberapa opsi yang esensinya bahwa pelaksanaan pemilu itu satu kesatuan dan sifatnya serentak. Jadi tidak memisahkan, tidak membedakan antara pilkada, sistemnya itu pilkada dengan pemilu. Jadi opsi MK itu membagi pemilu lokal dan pemilu nasional. Jadi nantinya, tapi memang undang-undang pemilu yang terbaru yang ruang yang tadi itu memang draftnya sedang di prolegnas istilahnya itu kalau di DPR itu masuk dalam daftar prolegnas, masih digodok. Tapi kurang lebih itu bagian dari pelaksana fatwa MK tadi. Jadi Banyumas ini kalau RUU-nya, kalau saya buka-buka itu saya lihat bocorannya itu kalau disahkan itu juga dengan pasal yang sama ya. Kalau Banyumas nantinya yang pilkadanya itu tahun 2018 itu nantinya dilaksanakan di tahun 2022. Teman-teman ingatnya 2022 itu kalau draft RUU itu disahkan gitu ya. Nanti maka serentak dalam arti itu bukan serentak pilkada pemilihan kepala daerah dengan pilpres. Yang dimaksud serentak di sini sifatnya bahwa untuk nasional itu serentaknya adalah pemilihan DPR RI, DPD RI, terus apa lagi? Pemilihan pasangan capres-cawapres dan DPD RI. Itu yang serentak pusat. Maka serentak yang lokalnya itu pemilihan DPRD tingkat kabupaten dan provinsi serta pemilihan kepala daerah kabupaten dan provinsi. Itu yang nantinya akan diberlakukan. Nanti ketemunya kalau di draft RUU itu di 2000 serentaknya itu secara keseluruhan pilkada di 2026, kemudian pemilihan pusatnya, saya istilahkan pemilu lokalnya di 2026, kemudian kelipatannya 5 tahun kemudian, dan pemilu nasional, pemilihan Dewan, DPR RI, pemilihan DPD RI, pemilihan capres-cawapres itu dilakukan di serentaknya di 2024. Ya, 2024. Itu kalau serentaknya pusat dan lokal sama ya nanti khawatir ini juga akan berpengaruh terhadap dari sisi keamanan ya, dari sisi keamanan, karena pemilu kemarin juga banyak sekali yang capek, sakit, meninggal gitu ya akibat pemilu yang menguras energi. Nah, masuk ke topik pilkada. Kebetulan Banyumas memang tidak ada pilkada, tapi di Banyumas di Jawa Tengah sendiri terdapat 21 kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wali kota. Secara keseluruhan yang melaksanakan pemilihan kepala daerah itu ada 270 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten, serta 37 kabupaten kota. Kalau kota ini ya wali kota ya, wali kota namanya. Kalau kabupaten kan bupati. Kemudian pilkada kali ini sempat tertunda tahapannya. Jadi KPU menunda 4 tahapan karena KPU pelaksana teknis ya, dia yang mengatur tahapan-tahapan karena pandemi COVID-19 ya, karena kemarin ada pelantikan PPS, ada verifikasi dukungan calon perorangan, ada rekrutmen
petugas coklit dan ada petugas data pemilih. Karena ini kan terkait dengan kerumunan, terkait dengan pertemuan fisik. Maka 4 tahapan ini ditunda. Karena wabah yang jadi pandemi, ini kan petugas-petugas ini yang 4 tahapan ini situasinya berkerumun tuh, potensi berkerumun karena nyoklet ke lapangan. Nah, kemudian pilkada dilanjutkan melalui Perpu, ya, karena kalau dibikinkan undang-undang pandemi waktunya lama. Karena kalau undang-undang itu yang milih anggota dewan, sedangkan Perpu adalah pemerintah. Ya. Tapi posisinya sama. Nilai ya. Ketinggian payung hukum ini apa istilahnya itu? Apa Mi? Kalau bahasa hukumnya Mi? Posisinya sama gitu. Posisinya sama. Jadi antara undang-undang sama Perpu. Kalau Perpu yang bikin presiden. Maka di Perpu nomor 2 tahun 2020 inilah kemudian pilkada dilanjutkan dan tetap dilaksanakan di tahun 2020. Kalau di Perpu itu bulan September. Nah, di bulan September kemudian ada pergeseran sebulan kemudian yang dilaksanakan di bulan Desember, tanggal 9, itu tindak lanjut dari Perpu, kemudian kesepakatan dan hasil kesimpulan RDP yang dilakukan oleh Komisi DPR RI, Kemendagri, dan KPU Bawaslu. Inilah dasar pilkada tahun 2020 adalah Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, substansi dalam Perpu nomor 2 2020 itu substansinya, isinya sebetulnya tidak membahas tentang tahapannya. Jadi dia hanya mengatur tentang perubahan waktu pelaksanaan pilkada. Jadi kalau substansi dan tahapan pemilihannya itu tetap masih menggunakan regulasi lama nomor 10 tahun 2016 2016. Jadi mengatur karena sempat ditunda dan kemudian tetap harus dilaksanakan, ya harus mengeluarkan aturan baru gitu kan. Aturan baru. Karena kalau nggak ada payung hukumnya ya itu sama saja ilegal. Ini paling tidak sebagai informasi atau pengetahuan tentang jenis nyontoman yang di Indonesia tetap dilaksanakan pilkada 2020. Kurang lebih sebagai bahan pertimbangan bahwa beberapa negara juga melaksanakan pemilu ya. Ada yang ditunda tahun 2021, ada yang dilaksanakan tetap tahun ini, dan ada yang tetap tahun ini tetapi tanggal dan waktunya belum ditentukan. Di tahun 2001 digeser dari 2020 digeser 2001, beberapa diantaranya adalah Paraguay, Inggris, Yusuf Wallace itu melebuni apa? Australia ya. Ada Latvia, ada Kanada. Kanada ya. Nah, yang tetap dilaksanakan tahun 2020 ini lebih banyak, ya, lebih banyak. Di antaranya Jerman, Israel, Prancis, Bangladesh, Jepang, India, Nigeria. Tetapi memang mereka menggunakan standar protokol COVID ya, pakai alat pelindungan diri, ada pakai masker, cuci tangan, macam-macam, jaga jarak ya. Ada yang menggeser itu diantaranya Kiribati, Guam, Afrika, Dominika, Peru, Pakistan, Australia, Polandia. Nah ini paling tidak negara-negara dunia yang tetap melaksanakan tahun ini lebih banyak. Lalu mengapa pilkada tahun 2000? Mengapa pilkada dilaksanakan tahun 2020? Jadi ada pertimbangan dari sisi demokrasi,
dari sisi tata kelola pemerintahan, dari sisi kesehatan, dari sisi dasar hukum. Pertama adalah dari sisi demokrasi, menjaga kelestarian demokrasi, bahwa 2020 ini untuk melestarikan kelestarian demokrasi yang dilaksanakan secara teratur 5 tahunan sesuai dengan amanah undang-undang. Kemudian dari sisi demokrasi adalah amanah konstitusi jabatan karena kepala daerah sudah ditentukan jangka waktunya. Karena jika ditunda tahun 2001 ini mengalami kekosongan kekuasaan ya. Jadi kepala daerah hari ini nanti selesai. Gitu ya. Yang ketiga, dapat menjadi promosi kemampuan Indonesia dalam mengelola demokrasi tengah pandemi. Ini juga tantangan seperti bisa menjadi contoh, bisa juga enggak, gitu ya. Tergantung suksesi proses demokrasi Desember nanti. Kalau sukses, ya nanti akan menjadi contoh negara-negara dunia bahwa Indonesia bisa melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Kira-kira begitu. Kemudian dimensi tata kelola pemerintahan. Efektivitas pemerintah, pejabat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan kepegawaian, organisasi dan anggaran. Jadi kalau dilaksanakan tahun ini, aturannya 6 bulan sebelum ditetapkan itu kan larangan bagi kepala daerah itu untuk mengatur dari sisi kepegawaian, dari sisi organisasi maupun anggaran. Sudah tidak diperbolehkan. Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan juga menghindari ketidakpastian permanen pandemi COVID. Pelaksanaan ini dasar kenapa pilkada dilaksanakan tahun 2020. Ini juga atas dasarnya juga terkait dengan pandemi. Jadi dibatalkan atau ditunda juga dengan dasar pandemi, dilaksanakan juga dengan dasar pandemi, kan ini begitu. Ya, nah, landasan pandemi ini kenapa tahun 2020? Karena tidak bisa ada yang memastikan pelaksanaan pilkada ini, pandemi ini bakal selesai di tahun ini misalkan. Karena sampai hari ini vaksinnya belum ketemu, maka ketika vaksin ini belum ketemu, COVID Corona ini selamanya tidak akan hilang. Ini kacamata ininya ya, kacamata dunianya. Tapi Tuhan lebih bisa mengatur dan memastikan kapan terserah Tuhan mengatur ya. Allah alam kalau urusan begitu ya. Tapi paling tidak secara sisi para pakar ya di sini tidak ada. Maka daripada orang pasti rambutnya kapak, kok pilkada ini orang pasti ya betul. Tapi ini dorongan awalnya sebetulnya bukan Bawaslu ya. Ini dorongan awalnya memang dari Kemendagri. Bawaslu ya tadinya usulannya sebetulnya 2021, tapi opsional, tidak memaksakan kehendak, karena memang penyelenggaranya juga tahapan ini adalah KPU. Kemudian dari sisi kesehatan, ada best practice pilkada di era COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Praktek terbaik, best practice ini ya. Jadi pilkadanya itu dilaksanakan tapi betul-betul menerapkan protokol. Karena ini yang menjadi tantangan tersendiri di pilkada tahun 2020 ini, bahwa jangan sampai gara-gara pilkadanya dilaksanakan akhir tahun 2020, pandeminya belum selesai, justru pilkadanya dilaksanakan
berdampak pada menambah penularan, ya, menambah deretan yang positif, menambah semacam. Ini juga tantangannya ya, tantangannya. Nanti diskusi kita soal tantangan. Pemerintah sedang membuka kembali aktivitas masyarakat secara terbatas, new normal. Ini transisi ya, transisi. Kalau tetangga saya itu nggak tahu new normal itu apa. Ya, tahunya itu pagar-pagar pembatas di jalan-jalan kecil itu sudah mulai dibuka. Saya lihat sudah mulai ramai sekarang. Ini juga khawatir juga kalau tidak disadarkan minimal kesadaran diri untuk patuh terhadap protokol COVID, ya nanti bisa menambah. Dan Mas juga kemarin positif tambah berapa itu? Itu juga nambah itu di. Kemudian saya catat terdapat sejumlah elemen, sejumlah aktivitas yang masih berjalan pada COVID-19. Ini juga masih pendanaan dan pembagian bansos. Ini juga tantangannya. Nah, dasar hukumnya sebagaimana saya menyampaikan tadi, ya, Perpu nomor 2 tahun 2020. Jadi perubahan ketiga dalam itu, perubahan yang dimaksud itu bukan berarti sebelumnya tidak berlaku ya. Itu hanya sekali lagi bahwa Perpu nomor 2 2020 itu mengatur perubahan waktu saja. Artinya substansi pemilunya dikembalikan ke undang-undang sebelumnya. Next. Nah, ini tantangan Pilkada 2020. Ini juga saya sengaja juga menyampaikan materi tentang Pilkada karena satu ini yang kekinian, informasi, pengetahuan dan pemberitaan kekinian tentang pemilu dan demokrasi ini sedang memulai tahapan Pilkada kembali. Walaupun Banyumas tidak, tapi di Jawa Tengah ini 21 kabupaten. Tantangan Pilkada 2020 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tantangan. Jadi bukan berarti Pilkada sebelumnya tidak ada tantangan. Tapi ini plus. Jadi tantangannya plus. Plusnya apa? Tantangan-tantangan sebelumnya sudah ada plus pandemi COVID. Tantangan yang pertama adalah pandemi COVID. Jadi karena potensi kerumunan itu sangat tinggi dalam tahapan pilkada, terutama kampanye. Maka tantangannya penerapan protokol COVID-19 wajib berlaku dalam proses tahapan pilkada kali ini. Juga terkait dengan petugas juga. Ini juga tantangan juga, petugas-petugasnya di samping melaksanakan peraturan kampanye, peraturan tahapan pilkada, juga mengikuti standar pencegahan protokol COVID-19. Yang kedua tantangannya adalah tahapan dan anggaran yang tertunda. Karena memang kemarin KPU sudah menunda 4 tahapan, kemudian akhirnya anggarannya tertunda, maka juga ini tantangan juga. Kalau pilkada nggak ada duitnya ya nggak cair ya orang jalan pilkadanya kan. Karena kebutuhan untuk menggaji honor untuk penguatan materi, penguatan SDM, terus operasional, ATK, logistik, itu semuanya juga butuh. Apalagi ini juga bisa bertambah untuk anggaran pengadaan APD, alat perlindungan diri. Ya. Kalau petugas tidak dilengkapi alat pelindung diri, nanti kan bahaya disangka sama pemilih positif kan. Paling tidak di rapid test, menggunakan standar masker, cuci tangan, sanitizer, semacam dilengkapi ya. Tapi
Misalkan mau coblosan yang alatnya sudah disediakan hand sanitizer atau air dan sabun. Nanti juga itu tahapan-tahapan selanjutnya semuanya, dan itu lagi dirancang di godok ya. Sekarang lagi aja, mohon maaf ini waktunya tadi terlambat sekitar setengah jam saja ya, karena memang tadi ada bukan RDP, namanya diskusi daring ya, masukan-masukan terkait dengan penyusunan regulasi Perbawaslu untuk pilkada ini. Jadi dari Bawaslu RI membuka ruang diskusi masukan-masukan dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Ini tadi dimulai dari, jadi tadi itu pas pagi di kelas A atau B, kelas B jam 10 selesai setengah 12 langsung meluncur ke Zoom-nya RI ya, kita sampai tadi setengah 3. Mohon maaf sebelumnya, bukan kesengajaan keterlambatan, tapi memang ini bagi-bagi waktu dan konsentrasinya dengan tugas-tugas kelembagaan. Selanjutnya regulasi yang tidak jelas. Regulasi yang tidak jelas bukan berarti ini ya. Maksudnya ini tantangannya adalah regulasinya butuh cepat mengatur dan beradaptasi dengan suasana pandemi ini. Harus pro pencegahan, jangan sampai regulasinya tidak pro pencegahan. Maka itu pengaturan itu yang tantangannya butuh diatur. Pengaturannya sekarang Perbawaslu sama PKPU aja belum jadi ya. Yang keempat, politisasi kampanye terselubung para birokrat dan oligarki. Pernah dengar teman-teman kemarin viral di Twitter ya, mengenai salah satu kepala daerah, salah satu bupati yang sempat viral ya, di daerah Klaten atau daerah mana? Daerah Klaten, karena menempelkan foto saat pembagian bansos. Nah, kampanye terselubung ini dimungkinkan terutama bagi pilkada-pilkada yang diikuti oleh incumbent. Nah, ini juga tantangan pilkada, terutama pengawasan tugas dari pengawasannya. Yang kelima itu kondisi geografis daerah pemilihan. Ini juga tantangan juga, apalagi musim hujan, terutama daerah-daerah pemilihan yang tempatnya itu rawan longsor, gitu ya, licin, akses jalan yang susah. Ini juga merupakan tantangan tersendiri ya. Nah, misalkan ada bencana alam, gitu ya, ini juga tantangan sendiri. Karena apa? Karena nanti saat pencoblosan nanti ada bisa terjadi ada TPS darurat. Karena misalkan TPS di situ nggak bisa dilaksanakan kan. Nah, ini juga kondisi geografis dari tantangan. Apalagi di tengah pandemi ini, orang yang parno terhadap COVID ini keluar rumah aja takutan gitu. Apalagi ketemu kerumunan. Nah, ini juga tantangan sendiri. Misalkan ini terkait dengan partisipasi, khawatirnya nanti berpengaruh pada partisipasi saat nyoblos. Karena warganya khawatir berlebihan sehingga tidak datang ke TPS. Ini juga sangat berpengaruh dan menjadi tantangan dalam partisipasi di pilkada tahun 2020. Selanjutnya adalah profesionalisme, integritas penyelenggaraan pemilihan. Ini juga tantangan. Bagaimana pengawas pemilu dari Bawaslu sampai petugas pengawas KPS juga membutuhkan profesionalisme. Profesionalisme itu ya terkait dengan kecakapan dalam bertugas, ya, pemahaman terhadap tupoksi, ya, pemahaman terhadap regulasi, profesionalitas terhadap tugas. Kemudian integritas juga ini penting karena ini
marwah daripada proses demokrasi berlangsung. Kalau penyelenggaranya tidak integritas, ya nanti juga akan berpengaruh terhadap kualitas pilkada ini. Kita tahu sempat headline di media-media nasional, salah satu penyelenggara yang di Busan kena musibah, tertangkap KPK. Nah, ini maksud saya bagian tantangan tersendiri. Ini karena ini berpengaruh terhadap trust, ya, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan. Kalau masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap penyelenggara dan pengawas, maka tentu akan apatis terhadap proses pelaksanaan pilkada. Selanjutnya adalah politik transaksional calon peserta pemilihan. Ini juga kita sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum. Namanya money politik adalah susah untuk dihilangkan. Ini tantangan, ya, tantangan, dan ini juga butuh peran serta masyarakat. Lalu tantangan barunya apa? Tadi kan disinggung COVID itu. Yang tantangan baru kan COVID-19. Lah, bagi penyelenggara menjadi tantangan baru. Kenapa tantangan baru bagi penyelenggara? Nah, penyelenggara itu ada berapa? 1 ada Bawaslu, 2 ada KPU, 3 ada DKPP. DKPP ini kalau di kalau di pengadilan itu, kalau di hakim itu dia KY, ya, yang mengawasi dewan etis, ya, dewan etis. DKPP ini juga sebagai dewan etis yang mengawasi integritas dan etika penyelenggara, ya. Tantangannya bagi penyelenggara, tantangan baru adalah penyelenggara pemilu belum punya pengalaman pilkada di tengah pandemi COVID-19. Jelas, baru sejarah kali ini dan mungkin dunia, ya, dan mungkin dunia. Mau pilkada ini di tengah-tengah wabah, bahkan sudah menjadi pandemi dan nasional dan global. Satu sisi penyelenggara harus memahami, menguasai baik teknis maupun strategi, juga harus memahami tentang bagaimana protokol dan standarisasi pencegahan COVID-19 ini. Jadi perlu ada adaptasi dan pemahaman peraturan-peraturan ataupun yang terkait dengan protokol COVID-19. Yang kedua, tantangan barunya adalah penguatan terhadap regulasi. Regulasinya tentu ada adaptasi. Makanya tadi ada RUU, ada Perpu nomor 2 2020. Gitu ya. Itu terus juga PKPU dan Perbawaslu terkait juga sesuai dengan protokol COVID-19. Jelas ini akan berbeda nanti peraturannya dengan sebelum-sebelumnya. Misalkan berbedanya apa? Kalau di pemilu dan pilkada sebelumnya kerumunan massa ya bebas-bebas saja. Yang penting tidak melanggar larangan-larangan kampanye. Nah, sekarang diatur. Nanti kalau tidak diatur, nanti terjadi penularan. Dan publik akan menganggap COVID-19 adalah penyumbang terbanyak dalam menambah. Yang kita tantangannya kan di sini. Yang ketiga adalah tantangannya menjalankan protokol kesehatan. Ini kan new normal ini, sesuatu yang baru. Jadi ibarat kata teman saya ini, pakai masker sekarang itu sudah jadi fashion. Jadi sudah bagian dari keseharian. Makanya sekarang karena bagian dari fashion, itu masker itu sekarang udah ada gambar-gambar, udah ada gambar. Sudah kayak muka kita, ada yang senyum, ada yang macam-macam. Kan ini karena sudah menjadi fashion, akhirnya perkembangan masker itu seperti kerudung. Banyak modelnya, ya. Nah,
Ini menjalankan protokol kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri tugasnya. Petugas data pencacah DPT misalnya lagi ngomong mulutnya ketutupan masker ya, ketutupan masker. Nah ini juga nanti tantangan tersendiri ya, karena harus didengar juga sama yang dicoklat. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak juga itu perlu menjadi perhatian. Selanjutnya adalah peran serta masyarakat. Ya. Karena apa peran serta masyarakat? Ketika masyarakat itu berpartisipasi aktif, ya, misalkan mereka karena ini kan peserta pemilih ini masyarakat pemilih ini. Kalau masyarakatnya tidak mengindahkan, terjadi kerumunan, potensi penularannya sangat tinggi. Apalagi saat pilkada kali ini. Pilkada kan nantinya ada tim sukses yang memobilisir, ya kan, diiming-imingi transport dan lain sebagainya, maka dimungkinkan untuk menyerobos kumpul-kumpul tanpa melihat protokol pandemi juga sangat dimungkinkan. Makanya juga ini penting tidak hanya penyelenggara tetapi juga peran serta masyarakat untuk aktif sama-sama menjaga tetap pilkada bisa terlaksana dengan baik, tetapi juga memperhatikan protokol COVID-19. Ini tantangan-tantangan yang baru bagi negara di tahun 2020 ini. Nah ini sebagaimana jadi gambar ini masih 2020-23 September ya, karena Perpu nomor 2 itu bulan September. Jadi perubahan di bulan Desember tanggal 9 nanti itu bagian dari pelaksanaan ini, tetapi juga mempertimbangkan aspek tadi. Karena situasi pandemi, kemudian kesepakatan, ya, kesimpulan rapat dengar pendapat kemarin di Komisi 2 itu sehingga memutuskan tanggal 9 Desember 2020. Nah, lalu ngapain saja Bawaslu? Kira-kira itu pertanyaannya. Banyumas sih ngapain Bawaslu nih? Langkah pilkada nih? Ada yang nanya begitu misalnya. Belum tentu nggak ada. Satu, kayak ini sekarang ini kan kita ini programnya Bawaslu Kabupaten Kota juga mengenai apa? Mengenai pendidikan, pemilu dan penguatan demokrasi. Karena kalau bicara tentang pemilu ya 5 tahunan, bicara tentang pemilihan bupati ya 5 tahunan. Tapi kalau bicara penguatan demokrasi itu tidak mengenal tahun. Itulah. Bicara penguatan demokrasi itu tidak mengenal tahun. Maka Bawaslu untuk memperkuat demokrasi ini dia tidak mengenal musiman. Les cuma. Tidak juga. Purbalingga, tetangga kita nih Banyumas. Ini kan mau ngadain pilkada besok. Desember. Lalu Banyumas juga jangan salah. Punya peran. Perannya apa? Karena ini perbatasan. Potensi untuk digunakan dalam melakukan konsolidasi, melakukan pertemuan-pertemuan kampanye, pertemuan tim itu sangat dimungkinkan. Ya kan? Karena kita tahu ya, hotel-hotel ini teman-teman bisa melihat di Purbalingga hotelnya mana, di Banyumas hotelnya mana saja. Di Banyumas hotelnya banyak, rumah makannya banyak, maka potensi untuk dijadikan pertemuan-pertemuan sangat dimungkinkan. Nah ini tentu bagian dari tugas Bawaslu Kabupaten Banyumas juga minimal sebagai informasi awal menginformasikan ke teman-teman Purbalingga. Juga bisa diatur berdasarkan ada gitu di nomor 10 tahun 2016 pasal berapa itu? Pasal 21 atau pasal berapa? Itu mengatur tentang wilayah yang berdekatan dengan kabupaten kota. Tentu nanti harus ada SK dari atasannya, baik Bawaslu provinsi maupun pusat. Maka strategi Bawaslu itu dalam menjalankan tugas-tugasnya ada 4 strategi: pencegahan, penindakan, pengawasan, juga penyelesaian sengketa. Pencegahan ini tugas pertama Bawaslu, jadi bukan berarti Bawaslu kerjaan indah. Justru ini penindakan itu sebetulnya di proses akhir, itu hanya ini saja, penindakan saja lebih.
di slide itu ya. Nah, kalau hierarkinya itu yang terakhir. Jadi pertama pengawasan, yang kedua kalau sudah diawasi ada yang melanggar ya diingatkan dengan cara dicegah, begitu. Nah, kalau nggak dicegah nggak bisa ya ditindak. Nah, pencegahan itu lebih efektif karena proses 15 menit sudah bisa tercegah pelanggarannya. Tapi kalau penindakan butuh waktu dan butuh proses. Tapi semuanya itu juga perlu. Nah, ini tentu juga pencegahan, penindakan dan pengawasan serta penyelesaian. Nah, kalau penyelesaian sengketa apa sih, gitu kan? Apakah kayak Mahkamah Konstitusi itu penyelesaian sengketa antara capres cawapres kemarin? Ya, berbeda. Ya, berbeda. Sengketa yang dilakukan oleh MK dengan Bawaslu itu berbeda. Berbedanya apa? Kalau Bawaslu Kabupaten Kota itu adalah sengketa proses. Kalau MK itu sengketa hasil ya. Maksudnya apa? Sengketa proses. Sengketa proses itu ya sengketa terkait prosedur tata cara administrasi gitu ya. Kalau sengketa hasil itu proses hasil perolehan. Nah, kalau bicara loh ini yang hasil menang perolehannya segini, nah itu sengketanya bukan di Bawaslu, tapi itu di MK ya. Nah, kalau sengketa proses itu kalau ada misalkan salah satu calon yang syaratnya tidak memenuhi semisal, kemudian KPU tidak meloloskan, nah itu bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Bawaslu kemudian melakukan proses yang namanya mediasi, proses mediasi atau sidang adjudikasi. Selanjutnya, next bro, tujuan pengawasan. Nah, kalau tadi itu strategi, kalau udah strategi jadi goalnya kemana? Ini tujuannya. Tujuannya adalah memastikan dan mewujudkan. Memastikan pertama itu prosesnya adalah terselenggaranya, kan gitu. Jadi kalau tujuan itu tidak hanya hasil, kalau hasilnya dianggap benar tapi prosesnya nggak benar kan nggak benar juga. Maka memastikan terselenggaranya itu dari mulai proses hingga hasilnya itu terselenggara dengan prinsip-prinsip Luber, Jurgil. Prosesnya apa? Terselenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hasilnya adalah demokratis. Ya. Jujur, adil, demokratis. Jujur itu ya tidak ada kebohongan, kan kira-kira begitu. Lawannya jujur kan bohong, Mas. Tidak ada kebohongan data, tidak ada kebohongan pemilih ngakunya wong baru Mas. Ngakunya mau perbandingan, ternyata mau baru Mas kan begitu. Nah, ini kan ketidakjujuran pemilih. Adil itu apa? Adil itu dari mulai proses penyelenggaraan. Adil, penyelenggara tidak memilah-milih, oh ini incumbent, ini bukan incumbent, kemudian tidak adil dalam ketika terjadi kedua-duanya tidak terjadi pelanggaran, misalkan memutuskannya tidak adil. Karena equality before the law, kata orang itu ya, bahwa segala sesuatunya bersama di bidang hukum. Walaupun ada selentingan bahwa terkadang hukum itu katanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tapi kan itu rumor ya, perlu pembuktian dan perlu dibuktikan. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan integritas penyelenggaraan transparansi. Nah ini, jadi coba kita bayangkan kalau pilkada ini atau pemilu ini nggak ada yang awasi, ya kan? Kalau yang ada tidak ada yang awasi, nanti ada kepalsuan surat suara, ada surat suaranya bodong, ada penyelenggaranya petugasnya misalnya terlibat dalam proses elektoral dengan calon. Karena apa? Karena nggak ada yang awasi. Maka
apa namanya, semangat hadirnya Bawaslu itu dalam rangka agar apa namanya, berjalan jujur, adil, demokrasi, menegakkan integritas dan penyelenggara, gitu ya, termasuk juga akuntabilitas hasil pilkada bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini masuk ke jadi apa sih misalkan informasi atau yang sifatnya penting untuk teman-teman para kader pengawas ketahui dari ngobrol kalau itu mengenai tentang pelaksanaan pilkada dan penyelenggaraan pengawasannya. Ini loh, bahwa hakikat daripada pelaksanaan demokrasi langsung baik pilkada maupun pemilu ini pada dasarnya adalah hakikatnya adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Daulat adalah ketika masyarakat dari mulai proses memilih, kemudian terlibat dalam proses menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan ini tetap kedaulatan ada di tangan masyarakat. Jadi tidak boleh siapapun itu proses pelaksanaan pemilu maupun pilkada dipengaruhi oleh yang di luar daripada kedaulatan masyarakat. Maka karena keterbatasan penyelenggaraan yang diawasi oleh petugas, perlu peran serta masyarakat. Perlu peran serta masyarakat. Coba kita bayangkan kalau apa namanya, kegiatan terjadi pelaksanaan kampanye, apalagi pilkada ini, timnya sampai ke tingkat RT RW, padahal petugas kita dari petugas Bawaslu itu kalau sampai tingkat TPS itu baru dilakukan setelah sudah dekat mau coblosan, ya, hanya hitungan hari. Padahal tim ini bergerak terus ya, saat kampanye. Maka ini perlu partisipasi dari masyarakat. Perlu partisipasi dari masyarakat. Karena ketika masyarakat itu berpartisipasi, partisipasi aktif itu tidak hanya partisipasi dalam datang ke TPS. Itu kalau menurut saya masih saya kategorikan partisipasi pasif itu. Karena apa? Hanya nyoblos toh. Tapi kalau aktif itu dia proaktif. Proaktif itu keterlibatannya tidak hanya nyoblos, tapi juga mengawasi kualitas demokrasi melalui pengawasan partisipatif. Nah, kalau pemilu kemarin itu ada, kalau secara apa namanya, secara formal itu ada proses pendaftaran. Yang daftar itu ya lembaga, organisasi masyarakat atau organisasi atau NGO ya yang memiliki concern terhadap kegiatan demokrasi dan pemilu. Yang mendaftarkan diri, nanti ada belangkonya, ada administrasi macam-macam. Kalau kabupaten kota kan tidak ada anggaran apa namanya, barangkali di RI melalui proses kerjasama antara masyarakat dengan lembaga, maka lahirlah yang namanya program Bawaslu. Goalnya apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk efektivitas pengawasan dan pencegahan. Seperti itu. Nah, ini kenapa? Ini juga kelompok teman-teman kan, ini teman-teman rata-rata kan generasi milenial atau generasi Z. Kalau dari lihat usianya itu kan 90-an tahun atas ya. Jadi generasi tahun 90-an atau kalau tahun 2000 ada nggak? Saya tanya, nggak ada ya. Tahun generasi 90-an. Nah, ini kelompok milenial ini kelompok yang strategis, ya. Paling tidak ketika kelompok milenial ini melek terhadap pemilu, melek
dengan keterlibatan partisipatif aktif ini juga selama saja menyelamatkan generasi yang akan datang. Jadi menyelamatkan generasi yang akan datang. Karena teman-teman yang nantinya akan menggantikan kita yang sekarang. Jadi kalau ada slogan di Arab itu yang pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Jis, kau apa lo Jis? Arab Jis? Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Nanti ini akhirnya toh Rizalul Ghul itu, Rizalul Ghul. Subhanul Yaum Rizalul Ghul. Subhanallah. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang esok. Jadi teman-teman ya, maka pengawasan partisipatif teman-teman bisa aktif ya. Apa itu? Jadi Bawaslu punya beberapa program ini banyak banget dari mulai Bawaslu ya, kalau ini Bawaslu itu semacam aplikasi yang ketika teman-teman melaporkan itu melalui aplikasi ini. Jadi perlu download dulu itu. Nanti di situ ada berkas-berkas yang bisa diisi. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran bisa mengisi. Yang kedua, media sosial Bawaslu. Ini juga Banyumas ini sudah alhamdulillah berjalan ya, walaupun tetap masih banyak kekurangan kita Bawaslu Banyumas, tapi medsosnya sudah aktif. Jadi kalau teman-teman bisa ikut yang hari Jumat itu Bawaslu Banyumas itu ada program Bawor namanya. Bawaslu Ngobrol itu live streaming gitu. Facebook, Instagram, sama YouTube ya. YouTube. Itu kalau ada pertanyaan langsung saja masuk di kolom komentar bisa. Ini juga untuk menambah wawasan. Selanjutnya adalah programnya Bawaslu itu gerakan pengawasan partisipatif. Ya termasuk sekarang. Ini gerakan pengawasan partisipatif adalah ini juga bagian dari pengawasan partisipatif. Kan tadi itu asal muasalnya asbabun nuzulnya kan karena tidak maksimal ketika hanya Bawaslu berdiri sendiri dalam melakukan proses pengawasan. Perlu melibatkan masyarakat dalam upaya maksimalisasi dan efektivitas pencegahan, melalui pencegahan penyalahgunaan wewenang dan juga money politik. Maka perlu menggandeng masyarakat. Nah inilah program-program inilah dalam rangka itu. Yang terakhirnya adalah pojok pengawasan. Pojok pengawasan ini sifatnya terbuka, sifatnya mengedukasi. Misalkan ada laporan, ada apa. Kalau dulu dalam pilkada kita itu kita sering melayani dari mulai warga, tim dan lain sebagainya. Ketika ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dilaporkan itu melalui pojok pengawasan. Di situ juga termasuk pojok pengawasan itu kita menyediakan buku-buku tentang penguatan demokrasi, buletin-buletin juga ada. Ya. Teman-teman kalau mau main ke sini juga ada itu buku-bukunya di pojok pengawasan. Sekali-kali bisa silaturahmi langsung. Tapi jangan berbondong-bondong ada seorang ke sini secara bersamaan. Nanti juga melanggar protokol COVID-19. Ada forum warga. Forum warga juga bagian dari program Bawaslu. Banyumas sudah 6 program di kemarin. Yang kayak gini sudah disampaikan belum? Forum warga ini juga ada 6 desa kemarin itu sudah kita sebagai pilot project. Ini sebetulnya mau dilaksanakan juga untuk menindaklanjuti. Cuman karena ada COVID ini akhirnya tertunda semua program-program Bawaslu. Program Bawaslu ya. Karena bukan berarti kita mau memaksakan atau apa, karena kita bahasanya kan kemanusiaan itu, manusia itu di atas segala-galanya, keselamatan itu di atas prinsipnya itu. Itu forum warga. Jadi ada 3 desa pengawasan sama 3 desa anti money politik. Ini juga bagian dari pengawasan partisipatif.
alon-alon, karena kalau secara keseluruhan ya anggarannya terbatas. Makanya terus-menerus, pelan-pelan, tapi continue. Yang selanjutnya adalah Sakadiaksa. Ya, ini baru program ini dan baru di launching tahun 2018 di RI. Banyumas sudah memulai, tapi belum belum banyak yang dilakukan dalam program Sakadiaksa. Tetapi perwakilan-perwakilan dari Sakadiaksa ini kelompok pelajar dalam kelompok pramuka. Pramuka itu kan macam-macam, namanya Saka ya. Sakadiaksa, Saka apalagi Bayangkara, ada Saka Bakti Husada, kan kira-kira gitu. Nah ini Adiaksa ini di bidang kepemiluan. Jadi kita edukasi teman-teman kelompok pelajar itu dan kita libatkan dalam melakukan proses-proses partisipasi. Ada juga KKN, bukan korupsi nepotisme ya, tapi pengabdian masyarakat berupa magang, kelompok mahasiswa. Banyumas ini sudah mau kerjasama sebetulnya dengan salah satu perwakilan kampus ya, kampus UNSUD ya. Tapi karena sekali lagi situasi pandemi, akhirnya semuanya ditangguhkan semua, ditunda semua ya. Itu ada berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7 program yang melibatkan masyarakat dalam program pengawasan partisipatif. Nah ini Gawaslu-nya, aplikasinya. Kalau pengen teman-teman tahu, ngecek Gawaslu itu apa, buka saja di aplikasi seluler itu. Ketik Gawaslu, itu muncul ini yang namanya aplikasi seperti ini. Kalau mau lihatnya di saja di download saja. Oke. Ini siapa yang mengawasi pemilu? Tadi juga sudah banyak dijelaskan. Ada secara hierarkis, ada secara bukan syariat hakikat ya. Kalau itu soal dunia dan akhirat itu kalau syariat. Ini soal siapa yang mengawasi. Jadi kalau secara formal sebetulnya memang mengawasi pemilu. Secara hierarkis, secara birokrat, secara organisasi formal itu adalah pengawas pemilu. Tetapi sebagaimana tadi banyak dijelaskan, tidak cukup. Tidak cukup. Karena hakikatnya sebetulnya masyarakat yang mengawasi ini. Jadi hakikatnya sebetulnya Bawaslu ini sudah tidak ada lagi jikalau masyarakatnya sudah optimal, maksimal dalam proses partisipasi aktif, ikut mengawasi aktif. Karena belum berjalan maksimal, masyarakat juga masih banyak yang ya acuh tak acuh, ya, problem dikasih uang, maka Bawaslu dibutuhkan kehadirannya. Tapi sebenarnya secara hakikat adalah rakyat yang pelaku utama dalam pilkada, baik ikut terlibat dalam pemilih maupun ikut mengawasi jalannya proses tahapan pilkada. Ini 1 jam ya. Ini syarat untuk agar pengawasan ini biar kuat. Bahasanya pengawasan akan mengakar jika 1. menyadari pilkada 2020 bukan untuk kepentingan sesaat. Jadi kalau mikir pilkada itu tidak hanya mikir saat nyoblos dapat duit, tapi dampak daripada pilkada itu sendiri. Karena pilkada itu memilih pemimpin, maka minimal itu akan berdampak pada 5 tahun ke depan, minimal. Jangka panjangnya akan berdampak pada 1 generasi. Maka ini juga penting untuk bahwa pilkada ini menentukan masa depan negeri, masa depan suatu daerah, masa depan masyarakat. Itu yang kedua adalah pengawasan akan mengakar jika berani melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam pilkada. Sia-sia jika tidak ada yang melaporkan.
Kalau ngandelin Bawaslu saja sia-sia. Karena hakikatnya adalah masyarakat sendiri yang ikut serta dalam. Yang ketiga adalah partisipasi, bukan hanya sudah nyoblos, tetapi bagaimana mengawal suara yang sah sudah diberikan tidak salah. Ini. Jadi partisipasi dalam pemilu ini tidak hanya pas nyoblos, selesai nyoblos pulang selesai, tidak. Tetapi masyarakat juga ikut mengawasi proses jalannya pemerintahan. Karena jalannya dirinya dicor, gitu ya. Ternyata isinya itu semen, ternyata lemah. Nah, ini juga masyarakat mengawasi proses. Itu contoh, salah satu contoh saja. Teman-teman desanya melalui anggaran dana desa, misalkan jalannya masih apa jenisnya atau kali ini talud ya, gawe talud di luarnya misalkan pakai semen cocoran korek setengah senti saja, bahkan sudah lemah KB. Nah ini juga teman-teman juga harus ikut terlibat awasi. Tujuannya bukan membenci, tapi demi tegaknya demokrasi, demi keadilan, demi integritas dan agar pemilu kita itu bisa mendapatkan masukan. Tentu kritiknya itu konstruktif ya, bukan hoax. Ya. Hati-hati karena salah satu warga di Subang itu gara-gara self posting di medsos itu urusannya dengan aparat ya. Kemarin itu karena jadi ngomong macam-macam tanpa data, akhirnya dilaporkan balik kena pasal undang-undang ITE. Kemudian selanjutnya antusias untuk mengetahui rekam jejak calon yang akan dipilih. Kalau pilih ini bukan pilih kucing dalam karung. Pilih kucing dalam karung, di karung ini kucingnya orang ngerti warnanya apa, budikan apa orang kucingnya. Nah, memilih calon juga tidak hanya asal pilih, tidak hanya asal mendapatkan uang, tetapi juga harus melihat. Kalau mendapatkan uang, ya itu sudah pasti tercederai esensi dari demokrasi. Tetapi berdasarkan rekam jejak. Memang calonnya bagus, calonnya bagus, kerjanya bagus, ya. Kerjanya bagus, jujur, adil, berintegritas, kerja untuk macam-macam. Kalau kita buka buku-buku manajemen itu tentang kriteria itu banyak banget di sini. Paling tidak rekam jejak pengalamannya harus jelas. Selanjutnya adalah pengawasan akan makar jika menjadikan diri prioritas dalam sebuah gerakan ayo mengawasi. Ini yang saya maksud bahwa pelaksanaan pemilu itu akan berjalan dengan sukses, jurdil, luber jurdil itu bila mana ada semangat prosesnya itu menjadi gerakan. Gerakan itu bukan gerakan ormas ya, OKP bukan. Yang dimaksud dalam gerakan ayo mengawasi ini adalah bahwa program atau pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu tidak hanya kepentingan elit, pelaksanaan pemerintah, pelaksanaan negara, tetapi bagian dari masyarakat. Bahwa ini pestanya masyarakat gitu. Maka dengan kepedulian masyarakat bergerak bersama-sama, ayo mengawasi. Ayo mengawasi. Ini kalau ini yang saya maksud menjadi gerakan. Gerakan bertumpu pada bertumpu pada partisipasi. Gerakan partisipasi. Gerakan partisipasi. Coba cek itu program apapun di Indonesia, di daerah itu berjalan dengan luar biasa. Jika sebuah program itu berjalan dengan keterlibatan aktif masyarakat, jadi gerakan. Teman-teman itu kalau dilihat di desa bersih-bersih itu lingkungan itu, coba kalau tidak lingkungan tidak merasa memiliki, itu kan paling perangkat desa aja yang bersih itu. Tapi kalau
semua penghuni rumah sama-sama minimal membersihkan halaman rumput depan rumah, maka kan nggak perlu bayar petugas, kampung itu bersih. Nah, ini yang hebatnya sebuah gerakan. Maka dalam pilkada, ayo sama-sama kita awasi. Siapa ya, kan? Oh, terakhir. Maaf teman-teman ya, kecapean mendengarkan slot teknologi dulu saya. Ini kenapa masyarakat harus terlibat dalam pengawasan pilkada? Ini intisarinya pertama adalah meningkatkan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi itu berhubungan dengan keterlibatan aktif masyarakat. Yang kedua, memastikan hak pilih seluruh masyarakat terlindungi, hak pilih ya. Jangan sampai siapapun itu masyarakat tidak boleh memilih, ini jelas-jelas pelanggaran. Bagaimana keterlibatan masyarakat itu, semuanya masyarakat bisa ikut menentukan masa depannya melalui proses pemilihan. Yang ketiga adalah memastikan pilkada 2020 bersih, transparan, dan berintegritas. Ini juga sama pentingnya, bersih, transparan, berintegritas. Bersih itu tidak ada kotoran-kotoran. Istilahnya itu putih satu noda, di bahasa ini. Satu titik rusak sebelahnya. Nah, ini jangan sampai hal kecil tapi juga berdampak besar. Transparan ya, tidak ada tutup-tutupan, masyarakat bisa mengakses, berintegritas di terkait ketika tentunya tidak ada kong-kali blok dan selanjutnya adalah mendorong tingginya partisipasi semua elemen masyarakat di pilkada 2020. Jadi kalau yang dimaksud partisipasi semua elemen ini tidak hanya partisipasi datang nyoblos, tidak cukup itu. Kalau hanya partisipasi masih lebih tinggi partisipasi saat Orde Baru. Orde Baru 70% partisipasinya, ya kan? Tapi kan jurdil bersih, transparan, dan integrasinya itu yang besar. Maka partisipasi ini tidak hanya partisipasi, tapi juga sama-sama mengawasi dengan agar tujuannya bisa memastikan bersih, transparan. Selanjutnya adalah terakhir mendorong munculnya kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat di pilkada 2020. Ini sebetulnya poin goalnya itu bisa dari proses pilkada ini menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jadi maka tergantung keinginan warganya mau apa. Kalau warganya misalkan hanya mau dibohongi oleh money politik, ya nanti sesuai hasilnya. Pemimpin yang lahir dari proses money politik gitu. Ini juga yang ditentukan oleh masyarakat. Saya kira itu saja dari saya. Barangkali ada masukan, sharing, gagasan, pendapat, atau bantahan atau apapun dari teman-teman, monggo saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Asep atas penyampaian materi. Ya, langsung saja, ternyata ini sudah ada banyak pertanyaan, Pak Asep. Untuk pertanyaan pertama dari Saudara Sukma Pradana. Pertanyaannya yaitu, untuk pertanyaannya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19 akan ada regulasi baru yang dibentuk oleh Bawaslu RI? Karena kita ketahui dari pilkada sebelum-sebelumnya tidak pernah dihadapi masalah pandemi seperti ini.
Langsung saja ya, saya jawab. Pasti ada. Pasti ada regulasinya. Dan tadi juga, kenapa terlambat ya? Tadi itu saya baru memulai 2:30. Sebetulnya saya juga ada di sini tadi. Dan sebenarnya di jam 2 pun saya sudah siap. Tetapi karena dari jadi selesai di kelompok A tadi, selesai di kelompok B tadi 11:30, itu lanjut ada Vicon ya, dengan Bawaslu RI, pembahasan dan diskusi terkait penyusunan peraturan Bawaslu ya, per Bawaslu yang terbaru ini, per Bawaslu tentang tahapan dan pengawasan pilkada. Nanti akan lagi digodok ya, masukan-masukan lagi dibuat. Obrolan tadi sih berbincang mengenai adaptasi COVID. Maksudnya bagaimana proses-proses pelaksanaan, pengawasan dan pelaksanaan itu tetap patuh dan harus mengikuti protokol dari pencegahan COVID-19, COVID-19. Tetapi bukan berarti menghilangkan substansi atau esensi daripada tahapan pilkada itu sendiri, gitu. Jadi regulasi yang baru ini mengatur ke protokolnya. Jadi bukan mengatur substansi pilkadanya, karena substansi pilkada itu sudah diatur oleh regulasi sebelumnya. Undang-Undang Nomor 10 2016 sudah mengatur. Jadi Perpu Nomor 2020 itu mengatur terkait perubahan waktu, dan kemudian di PKPU yang terbaru ini mengatur ke protokolnya. Harapan tadi sih masukan dari Bawaslu Jawa Tengah agar menyandingkan, jadi antara Perbawaslu sebelumnya yang tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan produk Perbawaslu tahun ini 2020 ini disandingkan gitu. Jadi kalau bicara tentang prosedur atau substansi pengawasannya pakai yang sebelumnya, lah terkait ke protokolnya dengan Perbawaslu yang sekarang ini. Nah ini, tetapi juga draft yang sudah diundangkan belum ada, karena memang KPU juga melalui PKPU-nya belum diundangkan, masih disusun, masih mendengarkan masukan-masukan, karena Perbawaslu lahir nggak mungkin lahir duluan daripada PKPU, karena Perbawaslu ini kan mengatur pengawasannya dalam proses pelaksanaan teknis. Kalau pelaksanaannya disusun melalui PKPU, maka harus PKPU dulu yang jadi kan gitu. Terima kasih. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahmad Sopirin, yaitu pada tahun 1997 ada berapa partai mencalonkan diri? Jelaskan, dan apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, berapa lama bisa menyiapkan semua itu pada pilkada kalau tetap dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan? Mungkin Mas Ahmad Sopirin. Ya, menyiapkan tahapan lagi diproses. Wong tahapannya aja. Ini tantangan tadi saya jelaskan ya, tantangannya banyak. Saya tadi bilang regulasinya, anggaran aja, karena itu petugas-petugas hingga di desa itu, petugas coklit juga yang mendata daftar pemilih, itu kan membutuhkan operasional. Operasionalnya juga belum cair kan kira-kira begitu. Nah, kalau berapa lamanya, maka tergantung yang punya kewenangan. Misalkan dalam hal ini untuk pilkada tergantung bupatinya, tergantung daerahnya. Bupati juga melihat
pengaturannya kan perlu apa namanya, perlu regulasi ya. Mungkin kalau tidak memiliki payung hukum yang kuat ya belum berani. Artinya tergantung pihak-pihak yang punya kewenangan ini segera atau lambat, kan kira begitu. Nah ini juga apa namanya, menjadi tantangannya. Jadi idealnya ya harus secepat mungkin ya, karena tahapannya sudah bulan Juni, sekarang sudah pertengahan. Ya. Mestinya sudah aktif dari bulan-bulan kemarin karena situasi pandemi ini sehingga tertunda. 4 tahapan ya tertunda. Kalau apa namanya, tadi menanyakan partai politik tahun 2007, 19 yang apa, fusi partai itu apa? Saya kan tadi menjelaskan dari tahun 1997 ya, 1977 menuju 197 itu apa namanya, terjadi fusi ya. Fusi itu peleburan partai. Orde Baru itu paling, kalau saya lihat paling senang yang namanya menyederhanakan hal-hal yang banyak gitu ya. Misalkan pemuda kan banyak tuh organisasinya tuh, diringkas menjadi KNPI gitu ya. Ulama ormasnya kan banyak tuh, diringkas menjadi MUI. Jadi kemudian apa lagi? Kelompok cendekiawan diringkas menjadi HB kan gitu. Termasuk partai politik yang tadinya banyak diringkas menjadi 3 partai. Itu apa namanya, hebatnya Pak Harto ini, apa-apa senangnya meringkas-ringkas. Termasuk pengusaha diringkas menjadi kadin, petani jadi apa namanya, HKTI ya, apa kelompok campur begitu. Jadi semuanya disimpel-simpelkan. Maka partai politik pun yang tadinya banyak ya, dari tahun apa namanya, diringkas menjadi 3 partai itu tadi. Kelompok Golkar waktu itu nggak mau disebut golongan apa, nggak mau disebut partai Golkar ya. Masa Orde Baru itu disebut golongan karya, sehingga pesertanya itu tidak hanya dari politik ya, tetapi juga dari birokrasi juga bermasuk. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Febrianti Nur Amani, apabila pada program new normal terjadi lonjakan kasus penyebaran COVID secara besar-besaran, apakah ada kemungkinan pilkada diundur hingga tahun 2021 semuanya? Kemudian apa saja pertimbangan yang mungkin dan kira-kira apa saja kerugian yang dapat timbul? Ya, tantangan pilkada tahun 2020 karena situasinya pandemi, maka para pihak-pihak itu memiliki tugas berat. Jangan sampai pelaksanaan pilkada ini menyebabkan grafik kenaikan yang positif COVID-19. Ini tantangannya. Jadi betul-betul semua proses tahapan mempertimbangkan aspek pencegahan sesuai protokol COVID-19. Kan begitu. Maka regulasi baik PKPU maupun Perbawaslu itu yang terbaru ini, yang sedang digodok ini, betul-betul melihat apa namanya, prosedur COVID ini. Segala sesuatu yang sifatnya berdampak pada penularan betul-betul harus dicegah dan dihindari. Misalkan waktu coblosan nanti, ya,
Walaupun aturannya, regulasinya belum diundangkan ya, belum jadi ya. Tapi paling tidak gambarannya, karena betul-betul harus melihat aspek protokol COVID ini, aspek pencegahan ini, maka misalkan bisa saja aturannya itu lokasi TPS-nya, kan biasanya kalau dulu-dulu itu lokasi TPS warga kumpul tuh banyak. Nah, paling tidak diatur banyaknya 20 orang, misalkan 20 orang, jaraknya ya minimal 1 meter, yang masuk ke lokasi ya mau masuknya disediakan cuci tangan dan sabun atau sanitizer, pakai masker gitu ya. Nah, terus pulpennya suruh bawa sendiri-sendiri, kan kira-kira gitu. Bawa sendiri, terus petugasnya ya menggunakan alat pelindung diri gitu ya. Apalagi kalau zona merah di situ misalkan banyaknya yang positif ya harus pakai pakaian kayak astronot itu loh, kayak dokter yang dipakai. Itu jika memang dimungkinkan ketika lokasinya zona merah ya. Itu semuanya sedang diatur. Makanya kemarin di berita kalau teman-teman lihat itu ya dari KPU mengajukan itu agar anggarannya naik. Kalau yang tidak tahu itu, saya bukan membela KPU yang tidak. Kalau yang tidak tahu itu berpikiran loh, apa nggak tahu ini penyelenggara ini sudah tahunya sekarang anggaran untuk COVID banyak sekali kok ini minta anggaran lebih kan gitu. Jadi itu sebetulnya terkait dengan penambahan anggaran untuk pembelian APD. Tentu teknisnya ini dilakukan oleh perusahaan dan ini juga belum kepastian pengaturannya seperti apa juga belum ada ya, aturannya lagi proses. Untuk pertanyaan selanjutnya, karena pertanyaannya juga banyak dan juga kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi akan saya persingkat. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana metode Bawaslu untuk membuat masyarakat itu memiliki mental sebagai pelapor, karena selama ini yang ada itu temuan, bukan dari laporan masyarakat. Seperti itu. Tidak juga kalau hanya dari temuan. Pengalaman kita pemilu kemarin banyak laporan. Walaupun biasanya laporannya itu dari lawan gitu. Tapi bukan berarti itu larangan. Wong yang melapor itu dalam regulasi diatur kok. Boleh dari pihak calon, boleh pihak dari tim, boleh dari masyarakat. Ya. Yang penting dia punya hak pilih. Ya. Tidak melihat tim sukses atau apakah macam-macam. Karena harus tidak boleh kita membeda-bedakan. Semuanya sama, diberlakukan hak yang sama, diberikan ruang yang sama. Kemudian ya, maka ini butuh mentalitas yang dan kesadaran yang cukup dari teman-teman masyarakat, minimal dari edukasi terus-menerus, tidak hanya dari Bawaslu, tetapi teman-teman juga setelah tahu bisa menyampaikan bahwa ini terkait pelaporan menyangkut terhadap masa depan pilkada kita, pemilu kita. Pilkada kita, pemilu kita. Ya memang itu tantangan kita di desa itu kadang-kadang daripada ngelaporin nanti ribet saya dipanggil-panggil gitu kan. Saya nggak enak yang saya laporin ini tetangga saya. Nanti kalau saya laporkan saya nyangkanya dia nggak suka sama saya. Kan itu di masyarakat. Kita harus jujur, memang situasi di masyarakat masih ada. Saya tidak bilang ini banyak ya,
kita juga nggak boleh menutup banyak juga ya, beberapa masyarakat yang menolak. Ya. Ini bukti waktu di contoh di Pilkades ada di desa di kecamatan saya itu masyarakatnya yang berbondong-bondong menolak dan memagari. Ya. Jadi sebelahnya mau ngukur ya, ke lokasi yang berbeda, kemudian dijalani dipagari. Ini saya kira sesuatu yang baik dan bagus saja. Menjadi semangat tradisi yang insya Allah kalau masyarakat itu tidak terjerumus oleh iming-iming, maka pemimpin yang diperoleh betul-betul berintegritas. Karena kalau pemimpinnya lahir bukan karena uang, ya tentu akan memikirkan rakyat. Nah, kalau lahirnya dari proses uang, maka setelah jadi pun mikirnya uang. Lalu untuk selanjutnya, pada saat prosesi tahapan pilkada ini, kemungkinan ada beberapa daerah yang memiliki kondisi vacuum of power. Vacuum of power, maksudnya tidak ada seorang pemimpin seperti itu. Nah, kemudian kemungkinan apa saja yang terjadi apabila hal tersebut ada? Ya, memang yang paling bahaya itu sebetulnya kekosongan pemimpin negeri, pemimpin negara, presiden, ya, presiden. Yang tidak boleh itu jika tidak ada atau kekosongan, atau istilahnya vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Kalau presidennya misalkan sudah apa istilahnya habis masa waktunya, dan yang baru belum terpilih, nah ini yang paling berbahaya. Potensi chaos, potensi rusuh, potensi negara itu akan terjadi huru-hara itu sangat tinggi. Tetapi kalau kepala daerah kan ada pemimpin di atasnya tuh. Jadi kalau bupati ya masih ada gubernur, kalau gubernur ya masih ada presiden. Maka regulasi mengatur jika terjadi kekosongan kepala daerah, maka pejabat di atasnya harus menunjuk PJ ya, pejabat bupati atau, dan itu terjadi di Banyumas kemarin tuh. Sempat selesai yang belum sudah terpilih, maka Gubernur Jawa Tengah menunjuk mengeluarkan SK PJ ya. Biasanya kalau PJ itu diambil dari PNS yang ekselonnya setara atau di atas bupati. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Asep Hendri. Dan ya, sebelum saya tutup akan ada closing statement dari pemateri. Ya, saya tidak menyangka respon dan partisipasi aktif teman-teman ini sangat baik. Saya kira banyak pertanyaan, apa teman-teman terkesima dari penjelasan saya, apa bagaimana itu juga apa karena pertimbangan absensi atau keaktifan, tapi paling tidak ini sesuatu yang baik dan bagus. Saya kalau melihat generasi milenial ini aktif begini, peduli terhadap pemilu, saya optimis terhadap masa depan Republik ini. Saya mohon maaf segala ada kekurangan, atau kalau tadi perkenalkan, saya perkenalan dikit mungkin teman-teman melihat. Nama saya Hendri Abdullah, saya di bagian divisi hukum.
data dan informasi. Saya tinggal di Subang, asalnya sebetulnya daerah Indramayu. Saya sebetulnya pendatang, tapi memang kalau tinggal di Purwokerto sudah sejak tahun 2000. Jadi saya kuliah di dulu alumni IAIN, sekarang lagi ngambil S2 dan mudah-mudahan pertengahan tahun ini saya bisa selesai tesis saya. Ya, doain teman-teman ini juga sambil disambing gara-gara tesis. Kalau saya S2, teman-teman harus punya semangat juga teman-teman generasi muda ini. Kalau ada kesempatan untuk lanjut kuliah, yang mau sarjana, yang mau lanjut S2, mumpung waktu, mumpung tenaga masih muda, semangat terus. Ya. Karena insya Allah yang namanya pendidikan ini akan bisa berubah keadaan kita menjadi yang lebih baik. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman peserta kelas daring SKPP. Ya, mohon maaf, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab hanya karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ya, seperti biasa kawan-kawan, sebelum mengakhiri meeting kali ini, biasa untuk menghidupkan kamera untuk kita foto bersama. Ya, kawan-kawan sambil melambaikan tangan ya. Boleh mungkin hai gitu. Say hai. Hai. Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, karena ini cukup banyak peserta yang ikut hadir. Gimana, Mas Aziz? Sudah siap? Oke. Ulangi lagi, lambaikan tangan lagi. Sambil say hi. Hai. Saya hitung lagi 1, 2, dan 3. Oke. Bagaimana Mas Aziz? Sudah? Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Ya. Dan teman-teman sudah daftar ya? Oh ya, sudah terabsen. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan. Semoga besok hari Kamis bisa mengikuti kelas SKPP daring untuk terakhir. Dari kami tim SKPP, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.